patofisiologi, sistem persarafan, dan sistem indera khusus. Tapi rasanya nggak cukup waktunya, mau 2 jam, 3 jam, karena itu adalah 2 topik besar yang nggak bisa digabungkan. Jadi saya coba yang sensorik aja. Jadi sistem saraf itu kan ada sensorik, ada motorik, ada yang sistem saraf otonom ya, simpatis, parasimpatis, itu banyak sekali. Jadi saya cuma sebagian aja lah ya yang berhubungan dengan indera khusus saja. Ya, jadi kelainan atau patofisiologi sensorik khusus atau panca indera. Nah, sensorik ini jadi sistem sarapan kita nih kalau berdasarkan lokasinya dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau berdasarkan fungsinya ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Ya, sistem saraf otonom itu ada simpatis, parasimpatis. Sistem saraf otonom itu mempersarafi jantung, paru, pembuluh darah, lalu sistem kemih, lalu sistem pencernaan. Sedangkan kalau yang sistem saraf somatik itu mempersarafi otot, ya, lalu otot dan lain-lain, otot skelet dan lain-lain. Nah, sistem saraf somatik ini nanti dibagi lagi jadi 2, ada sensorik, ada motorik. Motorik itu pergerakan, ya, motor. Ingat, kalau sensorik itu sensor yang merasakan. Nah, yang sensorik ini sistem sensorik ini ada beberapa: penglihatan, pendengaran, pengecapan, penghidu, keseimbangan, dan lain-lain ya, dan yang umum ya, yang general. Jadi ini ada nih macam-macam ya, penglihat gambar dalam satu gambar ini ada berbagai sistem sensorik. Nah, sistem sensorik itu ada yang somatik, ada yang visceral. Yang somatik itu contohnya kulit bisa merasakan panas, dingin, nyeri, gatal, terus otot-otot skelet ya, misalnya otot tangan, otot kaki, otot punggung, itu semua sama bisa merasakan sentuhan, merasakan nyeri, merasakan panas, dingin gitu. Begitu juga sendi atau joint ya, disebut joint itu sendi. Lalu yang masuk dalam somatic sensory itu juga pendengaran, keseimbangan, dan penglihatan. Lalu sensorik ini ada yang klasifikasi keduanya adalah visceral atau dari dalam. Contohnya adalah organ-organ di dalam tubuh kita ini seperti jantung, hati, apalagi saluran cerna, itu semua juga bisa merasakan nyeri ya, itu yang kita sebut visceral sensorik. Lalu ada juga yang disebut special senses atau indera khusus, yaitu yang visceral yang dari dalam itu adalah olfaction, itu penciuman atau penghidu, sama gustation. Gustation itu pengecapnya. Nah, ini di bawah nih, ini bagannya. CNS itu Central Nervous System atau sistem saraf pusat. PNS itu bukan pegawai negeri sipil ya, Peripheral Nervous System atau sistem saraf perifer tepi atau sistem saraf tepi sama. Baru dibagi 2 nih, sensorik dan motorik. Ya, motorik itu nanti ada yang untuk gerak ya, kalau sensorik itu untuk merasakan. Nah, sekarang apa aja sih yang menjadi bagian dari sistem sensorik? Ya, kok orang bisa merasakan itu mulai dari stimulus atau yang merangsang ya, bisa dari dalam, bisa dari luar. Stimulusnya macam-macam. Kalau penglihatan, stimulusnya cahaya. Pendengaran, stimulusnya gelombang suara. Pengecap dan penghidu itu stimulusnya adalah zat kimia yang berupa bau dan rasa. Lalu stimulus ini akan nempel di reseptor, diterima oleh reseptor. Reseptor itu penerima. Ya, reseptor itu penerima. Nah, penerimanya ini bergantung sama stimulusnya. Kalau reseptornya adalah cahaya, maka dia disebut fotoreseptor. Foto itu cahaya. Lalu kalau misalnya stimulusnya adalah mekanik ya, mekanik itu misalnya sentuhan, tekanan, itu mekanik ya, getaran suara itu mekanik, maka reseptornya
disebut mekanoreseptor. Kalau reseptor stimulus yang berupa zat kimia tuh seperti penghidu sama pengecapan itu zat kimia, maka disebutnya kemoreseptor. Jadi zat kimia, kemo itu dari chemistry, kimia. Lalu apa lagi? Itu dulu ya. Nah, lalu habis itu setelah ada stimulus, ada reseptornya, ada konduksinya. Konduksi itu penjalaran. Jadi setelah stimulusnya menempel pada reseptor, maka timbul potensial aksi atau semacam listrik gitu ya, yang disampaikan akan dikirim ke otak lewat jalan konduksi. Konduksinya lewat apa? Lewat pembuluh saraf. Ibaratnya kayak lewat kabel listrik gitu ya. Nyampe lah di central nervous system atau sistem saraf pusat ya. Nah, di sistem saraf pusat, CNS, central nervous system itu, sistem saraf pusat itu adalah otak. Di otaknya ada bagian, ada kapling-kaplingnya, kapling buat pendengaran, kapling buat penglihatan, kapling buat merasakan, kapling buat mengingat, kapling buat ini, buat itu ya. Jadi begitu sampai ke otak, nanti dipersepsikan, diterjemahkan. Oh, saya sedang melihat bunga mawar warna putih. Oh, saya sedang mencium wanginya kopi. Oh, saya sedang merasakan asinnya garam. Gitu ya. Itu otak yang menerjemahkan apa yang diterima oleh reseptor-reseptor tersebut berdasarkan stimulusnya. Itu yang kita sebut sensorik ya, menerima, merasakan. Nah, ini misalnya ya gambar yang kanan itu adalah berbagai macam tuh. Misalnya yang satu olfaktori. Olfaktori itu penghidu, penciuman ya, tapi lebih umumnya kita sebut penghidu. Di penghidu ini zat bau ya, bau itu sebenarnya adalah partikel kimia. Nanti dia akan menempel di reseptor yang kemoreseptor yang ada di hidung, dalam hidung, namanya olfaktori bulb ya. Olfaktori bulb itu bulbus olfaktorius. Nah, di dalam hidung nanti dia setelah si zat kimia tersebut terikat pada kemoreseptor di bulbus olfaktori di hidung, dia akan kirim pesan lewat jalan konduksi ke pusat, ke otak. Di otak nanti akan diterjemahkan, oh ini bau parfum A, oh ini bau sate, ini bau kopi, ini bau teh, ini bau apa gitu ya. Sama juga penglihatan juga gitu. Kalau penglihatan itu stimulusnya cahaya diterima oleh fotoreseptor yang ada di retina, nanti timbullah potensial aksi atau listrik, dari gelombang listrik akan dikirim lewat jalan konduksi ke pusat penglihatan yang ada di otak, sistem saraf pusat. Oh, apa yang saya sedang lihat? Oh, saya sedang melihat Ratu Fatimah, kelihatan jilbabnya hitam, misalnya ya. Itu yang ada di pikiran saya menerjemahkan setelah apa yang saya lihat. Lalu pendengaran sama gelombang suara nanti akan diterima oleh reseptornya di telinga dalam, yaitu di koklea oleh organ korti sebagai suatu getaran suara. Nanti timbullah potensial listrik yang akan dikonduksikan, dikirimkan ke pusat pendengaran di sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat nanti dengar, oh itu suaranya Dokter Mila lagi kasih kuliah. Oh itu suaranya Krisdayanti lagi nyanyi. Oh itu suara ayam berkotek. Gitu. Itu otak yang menerjemahkan apa yang kita terima, apa yang kita sensasikan, apa yang kita rasakan. Begitu juga pengecapan tuh di lidah, tang, ya sama. Di lidah ini banyak reseptor, kemoreseptor ya, menerima zat kimia. Jadi rasa yang kita rasakan itu adalah zat kimia. Jadi zat kimianya ini nanti akan menempel pada reseptor di lidah, nanti timbul potensial aksi, dikirim lewat jalan konduksi ke otak, ke pusat pengecapan. Nanti di sana diterjemahkan, oh ini rasanya asin, oh ini rasanya pahit, oh ini rasanya asam, ya di situ. Sama juga keseimbangan. Keseimbangan itu juga letaknya di telinga, berdekatan dengan pusat dengan organ pendengaran. Di telinga dalam itu namanya, itu di situ equilibrium yang nomor 3 itu. Nah, di gambar yang kanan nanti sama tuh. Oh, ini saya posisinya sedang berputar ke kanan, berputar ke kiri, maju ke depan, jalan maju ke depan, naik lewat lift ke atas, lewat lift ke bawah.
pergerakan tubuh kita ini akan dideteksi oleh si kanalis semisirkularis yang ada di telinga dalam. Jadi semua itu adalah satu rangkaian peristiwa. Nah, gambar yang kiri ini misalnya tentang kulit ya, di kulit misalnya kita memegang gelas yang panas atau panci yang panas, terus setrikaan itu nggak sengaja, atau kaki ini menginjak kerikil, kaki nggak pakai alas kaki menginjak kerikil, kan terasa nyeri, terasa panas, atau pegang es batu terasa dingin, itu akan dikirimkan ke otak juga. Ya, di otak, di tangan, di kulit kita ini ada beberapa reseptor. Kalau yang merasakan panas dingin ya namanya termoreseptor, menerima rangsang suhu. Lalu kalau ada yang kerasa getar, ada nanti getar, tekan, raba, itu semua mekanoreseptor. Ya nanti ini bahannya kasar, ini bahannya halus. Oh ini kerasa dipegang, oh ini kerasa dicubit, oh ini terasa ditusuk, sakit gitu. Itu semua nanti akan dikirimkan ke otak. Di otak nanti menerjemahkan, oh panci ini panas, maka akan timbul respon, tangannya akan melepas panci yang panas tadi, atau kakinya menginjak kerikil, terus akan menerima otaknya akan menerjemahkan nyeri kakinya, maka kakinya akan diangkat. Kan nggak ada ya orang injak paku terus diinjak aja gitu, makin diinjak itu nggak ada, karena kan terasa nyeri langsung kirim ke otak. Mekanoreseptor akan kirim ke otak, nanti otak akan menerjemahkan itu nyeri, maka timbul respon adalah kakinya diangkat, gitu ya, menghindari rasa nyeri. Nah, ini berbagai macam reseptor itu berdasarkan stimulusnya. Kalau stimulusnya panas, dingin, atau suhu, kita sebut termoreseptor, dia hanya menerima panas atau dingin. Lalu kalau stimulusnya ada cahaya, itu biasanya kita sebut fotoreseptor. Jadi reseptor ini hanya menerima rangsang cahaya. Kalau kemoreseptor berarti reseptornya menerima rangsang zat-zat kimia, biasanya bau-bauan, rasa, itu semua kimia. Ya, terus ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor itu berarti mekanik ya, gerakan. Misalnya sentuhan, tekan, getaran, gatal, lalu rasa diregangkan, itu semua disebut reseptornya. Kalau menerima stimulus seperti itu kita sebut mekanoreseptor. Dan seterusnya, kalau nociceptor ini adalah reseptor yang menerima rangsang nyeri, misalnya ditusuk dan lain-lain. Nah ini di otak kita, nih otak ini dilihat, di otak tuh ada girus-girusnya nih, lekukan-lekukan. Setiap bagian otak itu punya coupling sendiri. Oh ini untuk merasakan nyeri di kaki. Oh ini untuk merasakan sentuhan di tangan. Oh ini untuk merasakan tekanan di wajah. Itu udah ada couplingnya sendiri nih di sini ya. Nih ya. Ini nih ilustrasinya. Jadi bagian sini ini untuk perut, bagian sini untuk tangan, bagian sini untuk wajah. Jadi udah ada couplingnya masing-masing gitu ya. Maka kalau ada penyakit misalnya stroke ya, itu artinya rusaknya jaringan otak akibat kekurangan suplai darah di tempat tersebut, maka biasanya ada salah satu gejalanya adalah dia tidak merasakan, nggak bisa ngerasain sentuhan di kaki, nggak bisa ngerasain sentuhan di tangan, kanan apa kiri, itu ada di otak semua, ada proyeksinya di otak semua. Sekarang tadi nih somatic reseptor itu yang ada di ada di kulit, sebagian besar ada di kulit ya. Dia ada yang encapsulated dan unencapsulated. Jadi tidak berkapsul gitu ya sarafnya. Nah, ada dua jenis. Nah, ini di kulit, ini kulit, potongan kulit ya. Di kulit itu ada yang disebut corpuscle Pacinian. Corpuscle Pacinian ini dibilang dia merasakan vibrasi, merasakan getaran ya. Lalu ada Merkel nih. Merkel ini dia saraf yang kalau distimulasi oleh tekanan, ditekan gitu dia ngerasa. Jadi misalnya kita kesenggol orang itu kan ditekan juga ya, dipegang orang tuh ditekan juga. Ya, terus Meissner ini untuk merasakan
getaran yang lebih cepat atau gerakan yang tekanan yang atau gerakan yang cepat gitu ya. Dan macam-macam di sini, sebenarnya nggak cuma ini, ada juga untuk merasakan panas, merasakan dingin, itu adalah badan Krauss ya. Itu ada di sini, ini nggak lengkap ya. Jadi macam-macam di sini. Jadi di kulit kita tuh untuk ngerasain panas ada sendiri, ngerasain dingin ada sendiri, ngerasain sentuhan ringan ada sendiri, merasakan tekanan ada sendiri, merasakan nyeri ada sendiri. Nah, ada lagi yang pre-nerve ending. Pre-nerve ending ini yang ini nggak ada kapsulnya, jadi dia nggak terbungkus nih, seperti ini. Ya, itu untuk khusus merasakan nyeri. Kalau ada stimulus nyeri, ini yang terstimulasi, ya, nempel di reseptor ini. Maka akan dibawa ke otak dan otak menerjemahkan sebagai rasa nyeri. Nah, sekarang ini masih sama yang kita tadi ya, Meissner sama Pacinian sama Ruffini ini untuk panas ya, macam-macam udah ada. Nah, di otot kita tuh juga ada reseptor ya, di otot-otot kita ini semua, otot kaki, otot tangan tuh ada semua. Ya, sehingga bisa ngerasain gerakan ya, bisa merasakan posisi. Nah, sekarang kita membicarakan organ khusus, sensorik khusus atau indera khusus, ada 5. Ya, penciuman, pengecapan, pendengaran, equilibrium itu keseimbangan, dan penglihatan atau vision. Nah, ini yang penciuman. Penciuman itu kan sudah saya bilang tadi, stimulusnya adalah bau-bauan. Bau-bauan itu tergolong pada zat kimia. Nah, bau-bauan ini contohnya gambarnya adalah bunga mawar yang mengeluarkan bau-bauan, mengeluarkan zat kimia yang berupa bau yang nanti akan ditangkap oleh si reseptornya, reseptor kimia itu namanya olfactorius ya, nervus atau bulbus olfactorius. Ada sarafnya di situ nempel. Dia begitu nempel di saraf, menempel di reseptornya, si bau-bauan ini akan dibawa ke menimbulkan potensial aksi atau listrik, akan dibawa oleh traktus olfaktori itu yang itu ke otak. Oh, ini bau bunga mawar. Oh, ini bau bunga melati. Itu di situ. Oh, ini bau kopi nih. Oh, ini bau susu. Itu semua di situ. Nah, ini yang terganggu pada beberapa penyakit, contohnya COVID-19 ya, rinitis, tumor ya. Kalau kenanya tumor di otak ya, tumor di otak pas bagian pusat penghidu ya, nanti walaupun si olfaktoriusnya ini bagus ya, sarafnya juga bagus yang pergi ke arah otak, dia tetap nggak bisa mengenali bau apa karena pusat sistem saraf pusatnya tidak mampu menerjemahkan karena adanya tumor. Nah, ini si bulbus olfaktorius itu kalau digedein gini, bagian bawah tuh yang titik-titik hitam itu adalah partikel-partikel baunya ya, atau zat kimianya yang nanti akan diterima oleh kemoreseptor, itu ya adalah olfaktori cilia itu ya. Nanti dari situ akan timbul potensial aksi, dibawa tuh ke atas ya, ke bulbus olfaktorius, pergi ke traktus olfaktorius sampai ke otak, ke pusat penghidu. Nanti di sana diterjemahkan bau apa sih yang kita sedang hirup gitu ya. Nah, ini sama gambarnya ya, masih menggambarkan gimana kita bisa mencium bau. Nah, penyakit-penyakit yang menyebabkan kita kehilangan penghidu itu adalah penyakit yang ada di hidung tentunya ya, selain di otak sebagai pusat sistem saraf pusat. Nah, contohnya adalah rinitis, atau kalau rinitis itu pilek ya, pilek bisa karena alergi, bisa karena infeksi, lalu bisa sinusitis, bisa bahkan keduanya rhinosinusitis. Nah, tidak bisa membau itu kita sebut anosmia ya, loss of sense of smell, tidak bisa mencium ya, kehilangan indera penciuman. Bisa total, bisa parsial, artinya bisa total nggak mencium bau apa-apa sama sekali seperti pada pasien COVID-19,
atau parsial, dia hanya mencium sedikit. Kalau tercium pun baunya hanya sedikit yang tercium. Nah, bisa penyebabnya tadi penyakit di hidung, bisa juga karena head injury, trauma pada kepala, atau blockage di hidung, atau sumbatan hidung tersumbat, ya. Sehingga tadi si partikel-partikel bau nggak bisa nyampe ke kemoreseptor di olfaktorius tadi. Kalau head injury seperti saya bilang tadi, seperti tumor, mau tumor di otak atau trauma di kepala, kalau di pusat penghidu maka walaupun si stimulusnya terikat di reseptor lalu timbul potensial aksi dan kirim ke otak, tapi bagi otak bagian menerjemahkan itu bau apa terganggu oleh karena trauma atau karena tumor, ya. Jadi dia tidak bisa. Jadi salah satu gejala tumor otak tuh salah satunya adalah tidak bisa mencium juga kalau letaknya di pusat penciuman, gitu ya, nggak bisa mencium bau. Nah, pada COVID-19 itu dia, kalau COVID-19 yang dirusak ini nih, dirusak adalah cilia olfactory ini, yang bagian reseptor menerima partikel-partikel kimia yang dibawa oleh bau, gitu ya. Ini anosmia. Anosmia itu tadi bisa infeksi di infeksi di hidung, tadi bisa pilek. Makanya orang pilek juga kurang bagus daya penciumannya, tapi masih bisa nyium sedikit, ya. Tapi kalau pada COVID-19 ini hilang sama sekali daya menciumnya, sampai nanti pada waktu recovery si cilia olfactory tadi akan regenerasi, yang akan membaik. Atau pada orang usia yang sudah lanjut di atas 60 tahun, biasanya kemampuan menghidu juga buruk. Seperti sudah kita ketahui pada proses perkembangan dan pertumbuhan, pada sampai masa lanjut usia, semua tubuh kita ini sel-selnya mulai degenerasi. Nah, artinya juga bisa disebabkan oleh konsumsi beberapa obat, ya, atau disebabkan juga proses radiasi pada kepala dan leher, misalnya pada pasien-pasien kanker nasofaring dan kanker misalnya limfoma maligna yang di leher itu, ya di sinar, di terapi sinar radioaktif itu juga akan menyebabkan anosmia. Nah, yang kedua adalah organ pengecap. Pengecap ini kita sebut gustatory sensorik, gitu ya. Jadi ini sama seperti halnya bau, stimulusnya berupa zat kimia, gitu ya. Nah, sedangkan reseptornya adalah zat kimia pasti kemoreseptor. Ada di lidah, kita sebut taste bud. Taste bud. Taste bud itu letaknya ada di pangkal lidah, di ujung lidah, dan di samping-samping, gitu. Ya, di situ nanti bisa merasakan pahit, asin, asam, manis, gitu ya. Nah, ini dia bisa merasakan umami. Umami itu gurih, gitu ya. Jadi ini letak-letaknya di lidah tuh, letak-letaknya si reseptornya tuh ada di pangkal, ada di samping, sama ada di depan. Ya, maka untuk mencicip tuh paling bagus ya di depan sini. Ini yang bisa merasakan tuh di sebelah sini yang ada reseptornya. Nah, reseptornya tuh ada 3 bentuknya. Kalau yang di ujung lidah itu kita sebut bentuknya fungiform, kalau di samping itu foliat, yang di pangkal lidah itu sirkumvalat. Nah, ini kalau satu taste bud itu dipotong seperti ini, ya, ini bagian reseptornya, mekanisme. Jadi kalau ada zat kimia nempel di sini, timbul potensial aksi, maka nanti ini saraf-sarafnya nih akan mengirim nih lewat pembuluh saraf sampai ke otak. Oh, ini rasanya manis. Oh, ini rasanya asin. Oh, ini rasanya asam. Nah, apa yang akan mengganggu fungsi pengecapan? Ya, itu penyakitnya atau gejalanya kita sebut ageusia, complete loss of taste, nggak bisa merasakan apa-apa sama sekali. Nah, ini bisa terjadi, ya. Lalu ada dysgeusia, jadi bau rasanya apa? Misalnya rasanya manis, tapi yang dia sensasikan itu bukan manis, gitu ya. Walaupun misalnya dia kasih minum sirup atau dikasih gula, gitu ya. Tapi yang terasa itu bukan manis, mungkin hambar atau mungkin misalnya umami, gitu ya. Jadi altered taste sensation, jadi berubah rasanya.
Ada lagi hipogeusia, yaitu pengecapnya berkurang. Jadi dia ngerasain manis tapi manisnya dikit, oh kurang gula nih, kurang gula. Jadi kalau hipogeusia ini kalau suruh bikin kue berantakan rasanya nanti ya, karena dia nggak, atau masak akan berantakan rasanya karena dia nyicipin kurang asin gitu ya. Tambahin garam terus padahal udah asin karena dia daya pengecapnya berkurang. Nah, pada pasien COVID-19 juga bisa terjadi ageusia gitu ya. Jadi kalau orang ageusia, orang COVID-19 ini kadang-kadang suka mengeluh makannya nggak ada rasanya, atau minum air putih kok rasanya kayak basi ya, itu dysgeusia. Itu terjadi juga pada pasien COVID-19 ya. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebab kelainan atau penyakit-penyakit yang menyebabkan tidak bisa mengecap atau merasakan, itu bisa tadi sama tumor di sistem saraf pusat yang tempatnya pusat pengecapan. Lalu ada karena operasi Annabelle palsy, hormonal ya. Pada ibu-ibu hamil karena estrogennya tinggi, biasanya pengecapan dan penciumannya lebih sensitif, makanya suaminya bau keringat dikit diusir, atau bau sabun yang biasa-biasa aja biasanya ya, begitu hamil bau sabun itu terasa wangi sekali gitu ya. Sama mengecap juga gitu ya, terganggu ya karena adanya hormonal imbalance atau balance, tapi misalnya pada kondisi hamil itu kan hormonnya naik ya. Lalu bisa juga karena tadi sama terapi radiasi. Lalu ada juga karena beberapa obat, misalnya allopurinol, itu menyebabkan gangguan pengecapan juga kalau dikonsumsi jangka panjang. Bisa juga penyakit-penyakit pada gigi, pada gusi, itu juga menyebabkan kerusakan taste bud tadi ya, reseptor yang untuk merasakan merasakan rasa atau taste ya. Bisa obat-obatan, bisa penyakit sistemik ini seperti anemia pun bisa menyebabkan gangguan pengecapan dan lain-lain. Merokok, defisiensi besi ya, penyakit paru, penyakit cerna juga. Sekarang yang ketiga adalah tentang pendengaran. Nah, pendengaran ini dengan menggunakan telinga ya. Nah, telinga itu dibagi dua. External ear itu dari daun telinga sampai gendang telinga atau membran timpani. Middle ear atau telinga tengah dari membran timpani sampai ini ya, oval dan round window. Dan inner ear ini ada yang kayak rumah siput ini adalah kita sebut cochlea. Di dalamnya ada reseptor buat menerima gelombang suara. Nah, dari sini nanti nih, dari cochlea ini nanti akan dikirimkan lewat saraf-saraf ini ke otak, suara apa yang sedang kita dengar, nanti otak yang akan menerjemahkan. Nah, daun telinga ini fungsinya mengumpulkan gelombang suara yang ada di sekitar kita. Nanti di gelombang suara itu akan masuk ke dalam kanalis ini, yang kanal saluran telinga ini yang suka kamu korek-korek pakai korek kuping itu yang sebenarnya nggak perlu ya. Lalu nanti setelah gelombang suara mencapai gendang telinga ini sebagai fungsi amplifikasi, memperbesar getaran gelombang suara. Kenapa harus diperbesar? Karena reseptornya ada jauh di dalam sini. Ya, seiring dengan perjalanan ini gelombang suara biasanya akan melemah. Nanti nggak dengar. Jadi si tugasnya gendang telinga atau membran timpani ini memperbesar gelombang suara. Habis itu ada tiga tulang nih, auditory ossicles, tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Ada 3 biji ini tulang. Tulang ini juga fungsinya memperbesar getaran gelombang suara supaya suaranya bisa nyampe, gelombang suara atau getarannya bisa nyampe ke sini. Karena cuma di sini reseptornya ya. Begitu masuk lagi ke telinga dalam, di cochlea nanti ada organ korti, itu nanti sebagai reseptor gelombang getaran gelombang suara, nanti baru dikirim ke otak. Oh, ini suaranya Dokter Mila lagi ngasih kuliah bikin ngantuk. Oh, itu suaranya Krisdayanti lagi nyanyi, bagus juga suaranya itu ya, merdu gitu misalnya. Atau oh, ini suaranya ayah, ini suara batuknya ibu. Itu di sini ya organ pendengaran kita. Nah, di liang telinga ini sepertiga bagian luarnya itu ada yang kita sebut kelenjar cerumen.
kelenjar serumen ini menghasilkan materi, menghasilkan zat yang seperti lilin, lengket, itu disebut serumen. Kalau kamu bilang kotoran telinga, padahal bukan kotoran itu ya. Jadi memang diciptakan Tuhan ada kelenjar serumen ini buat apa? Menghasilkan serumen. Emang serumen ada fungsinya? Ada. Serumen itu fungsinya adalah mencegah zat-zat partikel asing masuk ke dalam telinga. Jadi karena serumen itu sifatnya lengket, jadi cuma di sepertiga bagian luar, di sekeliling yang telinga, jadi nempel di situ, terjebak di situ. Apakah binatang, apakah debu, dia akan terjebak sini, nggak akan sampai ke dalam, gitu ya. Itu fungsinya serumen. Jadi kalau bersihin telinga tuh nggak usah sampai mentok ke dalam sini, karena serumen juga cuma ada di luar, dan serumen pun nggak usah kamu korek, dia akan bergerak keluar, ya. Dia akan bergerak ke bagian luar, ini tinggal bersihkan yang di luar aja. Nggak usah disogrok-sogrok sampai ke dalam. Nah sekarang ini tadi di telinga tengah ada, ini batasnya telinga tengah kan adalah membran timpani ini, ya. Lalu ini tulang pendengaran itu ada malleus, incus, yang kecil banget nih stapes. Stapes ini konon katanya adalah tulang terkecil di tubuh kita. Nah, fungsinya si tulang pendengaran ini sama dengan membran timpani. Dia memperbesar getaran gelombang suara. Buat apa dibesar-besarin gelombang suaranya? Supaya nyampe di sini nih, yang kayak siput ini, koklea, ya. Di dalam ini koklea, di dalam koklea itu nanti ada organ korti. Bentar dulu. Nah, di dalam koklea itu ada organ korti. Ini kalau di koklea itu kalau dibuka dalamnya organ korti. Organ korti ini adalah reseptor, mekanoreseptor dengan gelombang suara, timbullah potensial aksi, nanti listriknya dikirim ke otak lewat saraf vestibulocochlearis, nanti masuk ke otak pusat pendengaran, nanti oh ini suara apa gitu ya. Bisa. Oh ini suara ayam berkokok, terus ini suara kucing. Nah, udah. Nah, di dalam ini kita ngomongin telinga dalam. Ya, telinga dalam itu ada dua organ yang kayak rumah siput ini kita sebut koklea, itu untuk pendengaran tadi ya. Nah, yang ini ada 3 lingkaran ini kita sebut kanalis semisirkularis, ya kan, semisirkular kanal. Kenapa? Kanal itu kan saluran. Semisirkular itu, sirkular tuh lingkaran. Jadi ini nggak lingkaran utuh nih, lihat lingkarannya cuman ya 70% ya, 80% lingkaran, sisanya bukan lingkaran bulat gitu ya. Makanya disebut semi. Semi itu kan sebagian, semisirkular kanal. Nah, yang ini adalah untuk tadi untuk apa? Keseimbangan, equilibrium. Ya, di sini nih ada yang namanya crista ampula, macula, utricul. Ini utricle, sakul. Ini kalau bahasa Indonesianya utriculus, saculus. Ini adalah reseptor terhadap mekanik ya, jadi gerakan. Jadi misalnya kita naik turun lift itu, tubuh menerjemahkan, oh ini liftnya naik, oh ini liftnya turun. Oh ini lagi naik wahana yang ada di Dufan, ini muter ke kanan, ini muter ke kiri, muter ke belakang, muter ke depan. Itu ini yang merasakan. Kita nengok kanan, nengok kiri, lihat atas, lihat bawah, atau membalikkan badan nengok itu semua ini merasakan gerakan tersebut gitu ya. Nanti dia kirim sinyal ke otak. Nah ini tadi pendengaran ya, pendengaran itu gelombang suara akan masuk ke dalam telinga. Ya. Nah, sekarang gelombang suara itu kok suara bisa beda-beda. Kenapa suaranya Dokter Mila nggak kayak suaranya Krisdayanti? Kenapa suaranya Dokter Mila nggak kayak suaranya Rosa, penyanyi gitu ya? Ya, karena ada setiap orang itu atau setiap bunyi itu punya gelombang panjang, gelombang tertentu, punya pitch ya, punya apa? Nada tertentu, punya amplitudo tertentu sehingga menghasilkan suara yang berbeda-beda. Bahkan misalnya kucing nih, kamu misalnya suka kucing nih, anak saya kebetulan suka kucing, jadi pelihara kucing tahu tuh ini suara kucing yang ini, suara karena berbeda-beda seperti halnya, oh ini suara ayah, ini suara ibu, ini suara adik, oh ini suara teman si A, teman si B, itu kita kenal dari warna suaranya itu yang disebabkan oleh perbedaan amplitudo, perbedaan pitch, perbedaan panjang gelombang.
Tadi udahnya gimana kita mendengar? Tadi gelombang suara dari luar masuk, ditangkap oleh daun telinga, masuk ke liang telinga, lalu diperbesar getarannya oleh membran timpani, diperbesar lagi getarannya oleh tulang-tulang pendengaran melalui sulcus stapes, lalu dia nyambung ke koklea. Di dalam koklea ini ada tadi organ korti yang ada reseptornya, reseptor mekanoreseptor menerima getaran gelombang suara, lalu dibawa oleh nervus ini, saraf vestibulokokleal ini ke otak, pusat pendengaran. Nanti diterjemahkan suara apa yang sedang kita dengar. Ya. Nah, penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pendengaran salah satunya antara lain tumor. Ya, tumor yang ada di sarafnya nih, di sini nih. Ini kan sarafnya, saraf pendengaran nih. Di sarafnya ini ada tumornya. Tentu nanti tidak bisa menghantarkan atau mengkonduksikan sinyal listrik yang diterima oleh reseptor tadi ke otak gitu ya. Tapi biasanya kalau tumor dia nggak cuma kehilangan pendengaran doang, jadi ada nyeri kepala, ada pusing dan lain-lain ya. Nah, hearing loss atau tuli ya, tuli itu bisa macam-macam penyebabnya. Nah, kalau tuli itu bahasa kedokterannya adalah sebenarnya anakusis. Anakusis, tidak mendengarkan suara sama sekali. Ya. Nah, tuli itu sebenarnya ada derajat-derajatnya, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Lalu ada yang jenisnya tuli hantar atau tuli konduksi, ada tuli saraf, ada tuli campur. Ya, nggak perlu tahu lah. Lalu ini ada penyakit Meniere. Penyakit Meniere itu dia nggak ada suara, tapi telinganya sensasi bersuara, berdenging atau tinnitus nih. Tinnitus dia punya gangguan pendengaran, tapi di telinganya bunyi, padahal nggak di luaran nggak ada sumber suaranya, jadi telinganya mendengarkan suara yang tidak berasal dari luar. Ya. Nah, atau penyakit infeksi pada telinga tengah, akan disebut otitis media. Pokoknya pakai tis ini pasti infeksi ya, media tengah. Jadi infeksi pada telinga tengah ya. Biasanya karena flu atau pilek yang lama nggak sembuh-sembuh nih. Pada anak-anak hati-hati ya, pada anak bayi, anak balita itu kalau pilek, kalau kita diemin nggak kita obatin, dia akan menjalar, terutama bayi ya, dia akan menjalar ke infeksi telinga tengah. Nah, ini jenis-jenis infeksi telinga tengah nggak usah ya, ada yang serus, ada yang supuratif ya. Itu ininya lah ya, cairan yang dibentuk oleh infeksi itu jenisnya ada yang encer, ada yang kental, itu aja sih. Lalu ada otosklerosis. Yang sklerosis itu kayak kekakuan ya. Jadi yang kaku adalah tulang-tulang pendengaran tadi, malleus, sulcus stapes yang ada di telinga tengah itu ya. Nah, biasanya otosklerosis ini terjadi pada orang tua ya. Di mana kalau orang tua semuanya akan berdegenerasi, kalau tulang pun sudah makin kaku ya. Ini mengakibatkan gangguan pendengaran karena gelombang suaranya nggak bisa diperbesar lagi tadi getarannya. Nah, ini pada orang tua gangguan pendengaran itu bisa disebut juga presbiosis. Nah, tinnitus tadi bunyi berdenging, nggak ada sumber suara dari luar, tapi telinga kita tuh mendengar seperti suara berdenging. Jadi pada penyakit Meniere tadi bisa karena obat-obatan, bisa karena trauma pada kepala gitu dan lain-lain. Nah, kalau vertigo ini berhubungan sama tadi kanalis semisirkularis yang mendeteksi adanya keseimbangan ya, gerakan kita berputarkah, bergerak lurus atau berputar. Nah, kalau vertigo ini sensasi berputar padahal orangnya dalam keadaan diam. Beda sama sensasi berputar kalau kita lagi di wahana Dufan gitu ya, yang muter-muter, itu bukan vertigo ya, tapi memang karena kita berputar. Nah, kalau vertigo tuh orangnya diam aja, tapi dia ngerasa berputar. Itu ada kelainan, gangguan pada kanalis semisirkularisnya tadi yang di gambar yang tadi itu ya. Tuh di situ bisa karena berbagai hal, misalnya tekanan darah yang tinggi dan lain-lain, atau diabetes itu bisa menyebabkan vertigo ini. Nah, sekarang kita bergeser ke penglihatan, indera penglihatan.
Mata ini organ yang kompleks ya, mulai dari alis, bulu mata, itu semua ada fungsinya. Jadi kalau yang cewek-cewek ini tuh alis saya yang kanan lebih tinggi, cukur ditato jangan, bulu mata kurang ngetril, kurang keriting, dikeritingin, dipanjangin, ditambahin. Nggak usah, karena semua baik bulu mata, alis mata itu semua punya fungsi melindungi bola mata, melindungi yang di dalamnya kelopak mata itu juga melindungi bola mata. Kenapa harus dilindungi? Karena bola mata itu adalah organ yang lunak, gitu ya, yang jaringan lunak yang mudah teriritasi, bahkan oleh angin sekalipun. Ya, terus kenapa sih orang berkedip? Karena kalau berkedip itu sebenarnya fungsinya dia meratakan air mata yang dihasilkan oleh kelenjar air mata gitu untuk supaya seluruh permukaan bola mata itu selalu dalam keadaan lembab dan basah. Kalau kering itu nanti rusak si korneanya. Kornea ini adalah bagian bening yang di tengah ini, yang suka kamu pasangin kontak lens warna ungu, warna hijau, warna biru. Nggak apa-apa pakai kontak lens itu nggak apa-apa, asalkan higienitasnya diperhatikan. Kalau jorok gitu ya, atau malas habis pakai kontak lens bawa tidur gitu ya, nanti akan timbul infeksi di kornea. Infeksi kornea ini berbahaya, bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, ini eyelashes tuh bulu mata ya. Lalu ini ada kelopak mata. Nanti kita lihat gambarnya aja. Ini adalah ordeolum tuh kalau orang awam bilang bintitan tuh ya. Jadi infeksi pada kelopak mata. Nah, ini kita lihat gambar ini. Gambar ini ada kelenjar air mata. Jadi kelenjar air mata itu letaknya di atas bagian lateral, bagian samping ya. Di situ kelenjar itu menghasilkan air mata. Setiap hari dihasilkan untuk membasahi permukaan bola mata supaya bola mata kita nggak kering, supaya korneanya nggak kering. Kornea itu kalau kering dia akan rusak. Nah, yang bertugas meratakan air mata yang dihasilkan oleh kelenjar air mata itu adalah kelopak mata. Jadi dia berkedip gitu ya. Nah, sekarang jadi itu fungsinya sebenarnya kelenjar air mata, bukan buat nangis ya. Tapi kelenjar air mata ini juga dipicu oleh sistem saraf simpatis. Kalau ada emosi ini akan menghasilkan lebih banyak sekretnya air gitu ya. Nah, dari mata itu di bagian tengah dekat hidung itu dia berhubungan dengan hidung, ada salurannya. Ini ada kanalikulus, saluran kecil ke hidung. Maka kalau orang nangis itu kadang-kadang kan air matanya merembes dari hidung ya, itu bukan ingus tapi air mata. Kenapa? Dari sini ya, dari sini mengalir. Kenapa harus ada mengalir? Iya, karena si kelenjar air mata ini terus berproduksi membasahi permukaan bola mata, kelebihannya dibuang di sini gitu ya. Nah, penyakit-penyakit pada mata salah satunya adalah infeksi pada kelopak mata, kita sebut konjungtivitis. Jadi kelopak mata itu konjungtiva, kalau infeksi adalah konjungtivitis. Jadi kalau dilihat nih bagian dalam matanya itu merah ya. Kalau oleh bakteri bisa keluar beleknya, tapi kalau oleh virus biasanya nggak ada beleknya, tapi dia berair terus matanya. Ya. Kita sebut konjungtivitis. Nah, kornea itu adalah bagian transparan ini yang di tengah-tengah, bagian transparan yang harus dijaga nih. Ya, harus dijaga kesehatannya karena kerusakan kornea itu irreversible, nggak bisa balik lagi ke arah sempurna lagi. Gitu ya. Nah, ini penampang bola mata kalau dipotong sagital gitu ya. Nah, ini yang bagian atas sudah kornea, bagian beningnya, lalu di dalam ada lensa. Lensa itu juga bening. Nah, dari luar cahaya masuk nih sebagai stimulus. Nah, disinilah retina itu bagian paling belakang. Retina itu ada fotoreseptor. Jadi reseptor yang menerima rangsangan cahaya nanti dibawa nih oleh saraf nih ke bawah lagi ke otak, dikirim ke otak ke pusat penglihatan atau occipital area. Nanti di sana akan diterjemahkan, oh saya sedang melihat PowerPoint-nya Dr. Mila, oh saya sedang melihat foto pacar saya, oh saya sedang melihat ini. Ya, jadi di situ otak yang menerjemahkan apa yang dilihat. Ya. Nah, mata ini dibagi menjadi 2 kompartemen nih, yang dibatasi oleh lensa. Ya. Yang bagian belakang ini, depan ini isinya cairan.
Antara kornea sama lensa itu isinya cairan, ya. Sedangkan yang di belakangnya juga cairan, tapi dia kayak gel, gitu, lebih padat. Buat apa? Supaya si bola mata ini bentuknya bulat, nggak meleot, nggak kempes, gitu ya. Ini sama nih, ya. Jadi intinya cahaya masuk dari luar, melewati kornea yang jernih, melewati lensa yang jernih sampai ke retina, di mana di situ ada fotoreseptor, nanti akan dibawa nih oleh nervus opticus, ini optic nerve ke otak untuk diterjemahkan apa yang dilihat. Ini masih gambarnya masih sama, ini juga masih sama. Ya. Nah, kelainan-kelainannya bisa pada lensa juga, ya. Pada lensa itu harusnya bening seperti juga kacamata. Kalau nggak bening nggak kelihatan apa-apa, ya. Sama lensa itu kalau dia tidak bening nih, lensa ini nggak bening, cahaya nggak bisa tembus sampai ke retina. Maka lensa harus bening. Nah, ada penyakit-penyakit yang menyebabkan lensa ini keruh. Contohnya adalah katarak. Katarak ini biasanya terjadi pada orang tua yang lanjut usia. Kenapa? Ya sama tadi ya, semua pada lanjut usia tuh semua organnya akan mengalami degenerasi atau kerusakan. Ya, tuh. Atau bisa terjadi pada usia muda, biasanya pada penyakit pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Nah, ini sama ya. Ini sama. Nah, ini retina nih tadi bagian belakang nih, paling belakang ini fotoreseptor ya, retina. Ini kalau diperbesar, ini di foto kayak begini, ada banyak lapisannya. Nih, tebal gitu lapisannya, ya. Nah, di dalam sini ada yang namanya sel kerucut dan sel nih. Ada namanya sel kerucut dan sel batang, ini mungkin waktu SMA pernah belajar. Ini nanti yang menerima rangsang cahaya, timbullah potensial listrik dibawa oleh saraf, ini saraf optikus ke otak. Dilihat itu sebagai apa yang dilihat. Nah, ini adalah penyakit lainnya lagi pada mata adalah color blind atau buta warna. Ya, ini adalah penyakit yang terikat pada kromosom X, jadi diturunkan. Ya. Nah, ini ada beberapa orang tertentu tidak bisa membaca ini bagian. Jadi kalau buta warna itu ada macam-macam. Buta warna total, dia hanya bisa lihat hitam, putih, dan abu-abu. Ada buta warna sebagian, ada buta warna merah, buta warna hijau. Itu warna-warna yang mempunyai unsur-unsur merah atau unsur hijau, dia nggak bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Ada yang tidak bisa baca ini angkanya, ada yang kalau normal bisa baca ini angka 58. Tapi ada yang cuma bisa baca angka 5-nya saja atau bisa baca angka 8-nya saja. Kalau yang 18 ini baik buta warna maupun tidak buta warna dia bisa baca. Ya, ini angka 17 nih sama nih. Ada yang melihatnya angka 17, ada yang tidak bisa melihat sebagai angka 17. Nah, setelah bisa penyakitnya bisa pada kelopak mata, bisa pada kornea, bisa pada lensa tadi ya, katarak, bisa juga penyakitnya pada reseptornya, itu pada retinanya, kita sebut retinopati. Paling sering disebabkan oleh diabetes, bisa juga disebabkan oleh hipertensi, tapi paling sering oleh diabetes, ya rusak retinanya. Kalau udah rusak, kita nggak bisa perbaiki lagi, gitu ya. Nah, makanya kalau punya pasien diabetes atau keluarga atau orang tua yang diabetes, usahakan perhatikan obatnya teratur. Diabetes tidak bisa sembuh, hipertensi nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Ya, jadi diperhatikan dietnya, diperhatikan obat-obatannya, diperhatikan kadar gulanya, ya harus cek gula secara teratur. Nah ini kalau orang dengan diabetes retinopati, dia ngelihat kayak gini nih, ini adalah apa yang dilihat mata orang diabetes retinopati. Ini ya, buram, blur, dan ada bagian-bagian yang hitam nih, dia nggak lihat apa-apa ini bagian hitam ini. Ya. Jadi dia melihat ini diandaikan kalau kita diabetes retinopati ini kayak gini nih kalau ngelihat. Ya. Ada lagi penyakit glaukoma. Glaukoma itu pada mata adalah peningkatan tekanan di dalam bola mata. Bisa macam-macam penyebabnya. Ya. Nah, glaukoma ini nih kalau ngelihat kayak gini nih, tengahnya terang, pinggirnya gelap, lebih gelap lagi. Tuh. Ya, ada yang open angle sama close angle, ini nggak usah dipelajari lah, pokoknya penyakit pada mata itu adalah itu. Ada lagi fotofobia. Foto itu sinar, fobia itu takut, jadi sensitif terhadap cahaya. Nah, ini bisa pada penyakit meningitis,
pada infeksi mata, pada infeksi measles and rubella ini adalah campak ya. Penyakit campak ini juga menyebabkan fotofobia ya. Jadi matanya sensitif terhadap cahaya. Jadi dia ngelihat cahaya sedikit rasanya silau. Nah, ada juga yang disebut retinal detachment. Si retinanya lepas. Nah, kalau retinanya lepas, ini kan sel-sel tadi reseptor fotoreseptor ada di sini nih yang menerima cahaya. Jadi rusak, nggak bisa diantarkan cahayanya ke saraf dan ke otak gitu. Jadi ini rusak. Ini ada juga nih. Ini sering kejadian, ini sering juga nih. Ini untuk menempelkannya kembali ini riskan ya. Bisa ditempelkan kembali gitu lewat operasi, tapi biayanya besar dan sering gagal. Nah, ada lagi gangguan dari sumbu visual, sumbu penglihatan. Sumbu penglihatan itu dari luar sampai fotoreseptor di bawah. Ada kalau bola matanya diameternya terlalu panjang, gitu ya, terlalu besar bola matanya, maka sinar cuma nyampe di sini, nggak nyampe di retina, jadi pandangannya buram. Atau kalau bola matanya terlalu kecil, ini sinar jatuhnya di belakang bola mata, fokusnya, sehingga buram juga. Apa yang dilihat buram itu yang kita sebut rabun jauh, ya. Rabun jauh itu bisa itu, atau rabun dekat. Lagi penyakit strabismus. Kalau orang awam bilang juling, ya. Kalau juling itu bisa macam-macam. Juling ke bawah, juling ke atas, juling ke luar, atau juling ke dalam. Orang juling itu kalau lihat sesuatu selalu double, jadi double vision. Kalau melihat sesuatu itu selalu berbayang. Kenapa berbayang? Karena mata kanan sama mata kiri nggak sinkron jalannya. Yang satu melihat agak keluar, yang satu lurus gini. Jadi apa yang dilihat itu selalu double, ya. Berbayang. Kalau dia selalu bilang berbayang. Makanya susah untuk membaca kalau anak-anak. Ya, makanya, tapi ini bisa diterapi, bisa diobat, bisa di operasi gitu ya. Otot ini kan karena otot-otot kelemahan otot-otot penggerak bola mata ya, bisa diperbaiki. Ini adalah gambaran retina aslinya begini, banyak pembuluh darahnya. Nah, ini yang rusak kalau penyakit diabetes, penyakit hipertensi, ini rusak nih retinanya ya, dan jangka waktu lama akan rusak. Nah, bagaimana sih proses melihat nih? Misalnya melihat orang ini, masuklah ya cahayanya ini ke retina. Di retina itu sebenarnya bayangan apa yang kita lihat itu semua terbalik. Tapi kenapa yang kita lihat tampak nggak terbalik? Karena begitu nyampe di retina, nyampe di retina, dikirim ke saraf, kirim ke otak, itu bayangan dibalik lagi. Sehingga yang nampak sesuai dengan yang kita lihat. Gitu. Nah, ini ada astigmat. Astigmat itu seperti silinder ya, kalau orang ngomong silinder. Astigmat itu kalau melihat tuh nggak semua bagian jelas, ada bagian yang nggak jelas. Ada persepsi. Udah. Ya pas nih jam 14. Silahkan sekarang presentasi. Nanti saya share PPT-nya. Ya, silahkan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Mila selaku dosen mata kuliah patofisiologi dan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Sebelum mulai diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama dari kelas A, ada Novia Setyaningsih, Nur Eliza Putri Kusuma Wardani, dan serta saya Ratu Fatima Aprilita Lukman. Dan untuk kelas B-nya ada Nida Dahlila, Niken Sri Amarwati, Nur Anzani Azahra. Maka dari situ, izinkan kelompok 10 untuk memulai presentasi ini. Kepada kelompok dipersilakan.
Ya, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk mempresentasikan yaitu ada bahan kajiannya. Yang pertama ada pengertian genetika, mutasi, alel, dan kromosom. Yang kedua penyakit dan penyakit genetif. Yang terakhir interaksi genetik. Slide berikutnya. Ya, pengertian genetik, mutasi, alel, dan kromosom. Genetik itu adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan atau bisa disebut juga hereditas serta segala seluk-beluknya secara ilmiah. Informasi genetik tergantung dalam sel, yaitu pada organel disebut nukleus atau inti sel. Penyakit terbagi menjadi dua, yaitu ada kelainan kromosom dan mutasi basa DNA. Slide berikutnya. Pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi secara acak, tidak disengaja pada material genetik dan diwariskan. Mutasi merupakan sumber utama dari variasi genetika, merupakan bahan dasar evolusi. Ada dua macam mutasi, yaitu mutasi yang mempengaruhi gen dan mutasi yang mempengaruhi keseluruhan kromosom. Pengertian alel. Alel merupakan gen yang memiliki lokus posisi pada kromosom yang sama, tetapi dimiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli. Dari sudut pandang genetika klasik, alel merupakan bentuk alternatif dari gen dalam kaitannya dengan ekspresi suatu sifat fenotip. Pengertian kromosom. Kromosom adalah struktur benang dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan hereditas. Kromosom pada manusia terdapat 23 pasang kromosom X dan Y, memiliki struktur kromosom yang berbeda, tetapi kromosom yang lainnya, autosom, memiliki pasangan dengan struktur yang sama. Kromosom wanita normal adalah XX, sedangkan kromosom laki-laki normal adalah XX. Selanjutnya, terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom badan, autosom, dan kromosom kelamin atau kromosom seks kromosom. Perubahan jumlah kromosom ada dua, yaitu poliploidi dan aneuploidi. Poliploidi terjadi jika suatu sel punya satu atau lebih kromosom melebihi jumlah set normalnya. Misal, 3N punya lebih satu gamet. Aneuploidi terjadi karena ada perubahan jumlah individual pada kromosom homolog dalam satu set kromosom selama meiosis. Contoh, karena non-disjunction atau gagal berpisah, kondisi seperti ini dapat menyebabkan kromosom monosomik, nulisomik, trisomik, dan tetrasomik. Selanjutnya, kelainan dan penyakit genetik. Selanjutnya, kelainan genetik, genetic abnormality, adalah sebuah kondisi kelainan oleh satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis atau merupakan penyimpangan dari sifat umum manusia. Sedangkan penyakit genetika, genetic disorder, adalah penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang tidak mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia. Selanjutnya, kelainan dan penyakit genetik. Kelainan dan penyakit genetik ada 6. Yang pertama, autosomal dominan, autosomal resesif, alel resesif tertaut kromosom seks, kelainan jumlah kromosom, kelainan struktur kromosom, kelainan multifaktorial. Yang pertama, autosomal dominan.
yaitu gangguan genetik dominan autosomal disebabkan ketika seorang individu telah mewarisi gen cacat dari orang tua tunggal. Gen ini rusak milik autosom, seperti warisan yang juga dikenal sebagai pola dominan autosomal dari warisan. Achondroplasia adalah kelainan genetik ini merupakan penyebab genetik paling umum dari kekerdilan. Individu yang menderita achondroplasia bervariasi dari 4 kaki sampai 4 inci tinggi. Mereka memiliki anggota tubuh proporsional pendek, namun tidak ada cacat intelektual. Dalam gangguan ini, tulang rawan khusus di tulang panjang gagal mengkonversi menjadi tulang. Hal ini disebabkan karena mutasi pada gen FRH3 terletak pada kromosom 4 yang menghambat pertumbuhan tulang. Next. Brachydactyly merupakan kelainan genetik yang menyebabkan jari tangan dan kaki menjadi pendek. Penderita brachydactyly memiliki gen dalam keadaan heterozigot. Cacat keturunan diwariskan secara dominan. Individu yang memiliki gen dalam keadaan homozigot dominan menyebabkan kematian pada masa embrio. Individu heterozigot hanya memiliki 2 ruas jari karena ruas jari tengah sangat pendek dan tubuh bersama dengan ruas jari lainnya. Jika sesama penderita brachydactyly menikah, maka kemungkinan menjadi anak normal 25%. Next. Huntington adalah penyakit neurodegeneratif yang mulai bermanifestasi pada usia 45-50 tahun. Kelainan ini akan menyebabkan kegilaan dan demensia pikun, yang sering pula mengakibatkan kematian dini. Penyakit ini disebabkan oleh gen pada lengan pendek kromosom 4 yang mengandung pengeluangan sekuens triloctida dalam jumlah besar, biasanya lebih dari 40, yang mengakibatkan produksi protein abnormal Huntington. Protein abnormal ini dikaitkan dengan kematian neuron, terutama di ganglia basilasi, yang mengakibatkan tanda-tanda motorik yang menyulitkan pada penyakit ini. Next. Autosomal resesif adalah gangguan tersebut memanifestasikan hanya ketika seorang telah mendapatkan 2 alel rusak dari gen yang sama. Satu dari setiap orang tua. Kelainan genetik ini diwariskan melalui pola resesif autosomal dari warisan. Next. Albino merupakan kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam membentuk pigmen melanin. Albino dikendalikan oleh gen autosomal yang bersifat resesif dengan simbol A sebagai gen penyebab albino dan A sebagai gen normal. Jika seorang bergenotip AA, maka orang tersebut akan menderita albino. Sedangkan orang yang bergenotip A besar dan A kecil merupakan orang yang normal, tetapi berpotensi sebagai pembawa albino. Orang yang normal memiliki genotip AA. Next. Selanjutnya ada fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah gangguan herediter di mana sejumlah besar material kental disekresikan. Fibrosis kistik mempengaruhi kelenjar keringat, bronki, pankreas, dan kelenjar pansekri mukus dari usus halus. Meskipun gangguan genetik ada pada saat lahir, penyakit ini pada beberapa orang yang terkena tidak terdeteksi sampai remaja atau dewasa awal karena gejala tidak umum, tersembunyi atau tidak ada. Gambaran patologis mencakup konsentrasi natrium dan klorida yang tinggi dalam keringat dan sekresi mulus serta eliminasi abnormal. Sekresi mukus kental melalui jalan napas menimbulkan obstruksi jalan napas yang menimbulkan berbagai kombinasi atelektasis,
pneumonia, bronkitis, emfisema, dan kondisi pernapasan lain. Next. Selanjutnya ada galaktosemia. Galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan kadar karbohidrat, yaitu berupa galaktoksa yang tinggi dalam darah. Kelainan ini merupakan kelainan bawaan. Penderita galaktosemia harus menghindari galaktosa seumur hidupnya. Secara umum, berdasarkan letak mutasi gennya, terdapat 3 tipe galaktosemia. Tipe-tipe galaktosemia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada galaktosemia tipe 1. Galaktosemia jenis ini sering disebut juga galaktosemia klasik. Tipe ini merupakan tipe galaktosemia yang paling banyak terjadi. Lalu yang kedua ada galaktosemia tipe 2. Galaktosemia tipe ini dikenal juga dengan nama defisiensi galaktokinase. Angka kejadian galaktosemia tipe ini mencapai 1:100.000 bayi. Galaktosemia ini tidak begitu parah dibandingkan dengan galaktosemia tipe 1. Selanjutnya ada galaktosemia tipe 3. Galaktosemia tipe ini disebut juga sebagai defisiensi galaktosa epimerase. Galaktosemia ini terjadi akibat adanya mutasi pada gen GALE yang mengekspresikan enzim UDP galaktosa epimerase. Next. Yang ketiga ada alel tertaut kromosom seks. Kelainan atau penyakit menurun yang diturunkan melalui sel kelamin atau gonosom ada yang terpaut kromosom X dan Y. Kelainan atau penyakit terpaut kromosom X yang pertama ada buta warna. Buta warna adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan membedakan warna. Buta warna dibagi menjadi 2, yaitu buta warna sebagian atau partial dan buta warna total. Penderita buta warna sebagian tidak dapat membedakan warna merah dan hijau, sedangkan penderita buta warna total tidak dapat membedakan semua warna kecuali hitam dan putih. Kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif C dan banyak dijumpai pada pria, sedangkan pada wanita hanya sebagai carrier atau pembawa. Next. Yang kedua ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang ditandai dengan darah yang sukar membeku karena tubuh kekurangan faktor pembeku darah. Penyakit ini dikendalikan oleh gen H yang bersifat resesif yang terpaut pada kromosom X. Yang ketiga ada anodontia. Kondisi ini di mana benih gigi tidak terbentuk sama sekali disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Meskipun semua gigi sulung terbentuk dalam jumlah yang tepat, anodontia dapat terjadi selama periode gigi permanen. Gangguan ini dapat menimbulkan komplikasi berupa kesulitan dalam aktivitas yang melibatkan fungsi gigi, seperti gangguan mengunyah, berbicara, dan estetik. Next. Selanjutnya ada kelainan atau penyakit terpaut kromosom Y. Gen-gen yang terpaut kromosom Y disebut Hollandrick. Contoh dari penyakit genetik yang terpaut pada kromosom Y misalnya hipertrichosis. Hipertrichosis merupakan kelainan yang berupa adanya pertumbuhan rambut pada tepi daun telinga. Kelainan ini disebabkan oleh adanya gen H yang bersifat resesif dan terpaut pada kromosom Y. Next. Yang keempat ada kelainan jumlah kromosom. Ini terjadi karena proses pembelahan meiosis yang tidak sempurna sehingga satu inti sel bisa kelebihan jumlah kromosom. Peristiwa ini disebut pembelahan sel non-disjunction atau pembelahan gagal berpisah. Kelebihan jumlah kromosom dapat terjadi seperti kelebihan jumlah kromosom biasa atau trisonomi autosom atau kelebihan kromosom seks atau kelebihan kromosom seks ekstra. Next. Yang pertama ada sindrom Down atau trisomi 21. Sindrom Down adalah suatu gejala akibat abnormalitas kromosom. Ini disebabkan karena kromosom 21 yang tidak dapat memisahkan diri selama proses meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Individu sindrom Down mempunyai ciri mikrosefali, hipotoni, kanker wajah yang khas, dan berperawakan kecil. Dalam perkembangannya terjadi retardasi mental dengan derajat yang bervariasi, serta perkembangan kognitif mengalami keterlambatan global. Next. Selanjutnya ada sindrom Klinefelter. Nah, sindrom ini terjadi pada pria akibat pembelahan sel non-disjunction atau gagal berpisah pada saat gametogenesis pada spermatogenesis atau oogenesis, sehingga kromosom mempunyai satu kromosom ekstra yang seharusnya itu XY menjadi XXY.
individu dengan kromosom XXY ini adalah pria steril atau mandul. Nah, biasanya pas masuk pada masa pubertas, pada sebagian penderita itu terbentuk kelenjar payudara layaknya wanita, penyakit imunitas, dan diabetes mellitus. Ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Ciri-cirinya itu postur tubuhnya itu seperti perempuan, kemudian rambutnya jarang, testisnya kecil, terus adanya terbentuk payudara. Yang ketiga ada sindrom Turner. Ini itu merupakan kelainan di mana semua atau sebagian dari salah satu kromosom seks tidak ada atau hanya memiliki satu kromosom seks X. Secara genetis, penderita sindrom ini hanya memiliki kromosom 44A plus XO. Wanita yang menderita kelainan ini tidak mempunyai ovarium yang sempurna, mandul, tidak mengalami menstruasi, dan cenderung lebih pendek. Yang keempat ada sindrom Edwards atau trisomi 18. Sindrom ini terjadi karena pasangan kromosom ke-18 gagal berpisah. Kemungkinan penderita sindrom ini adalah satu dari setiap 10.000 kelahiran. Sindrom ini mempunyai pengaruh terhadap hampir semua organ tubuh. Yang kelima ada sindrom Patau atau trisomi 13. Kelainan ini terjadi apabila seseorang memiliki lebih satu kromosom pada pasangan kromosom ke-13 karena tidak terjadinya persilangan antara kromosom saat proses meiosis. Sindrom Chiari-Richard disebut juga sebagai sindrom Chiari adalah penyakit langka yang disebabkan oleh bayi yang terlahir dengan sindrom Chiari ini mengalami kehilangan kromosom nomor 5 di tubuhnya. Soratan mirip kucing, kepala kecil, dua mata letaknya berjauhan, kelopak mata mempunyai lipatan, delesi pada kromosom pendek nomor 5. Yang kelima ada kelainan kromosom struktural. Ini itu kelainan yang terjadi apabila kromosom pecah dan hilang atau melekat pada kromosom lain. Kejadian ini disebut dengan translokasi, di mana jika terjadi pengaturan kembali yang dilakukan sel dan menghasilkan keseimbangan, maka tidak menimbulkan sindrom klinis. Contohnya adalah sindroma superfemale atau XXX, supermale atau XYY, dan bibir sumbing atau labioskisis. Yang keenam, kelainan multifaktorial. Kelainan genetik akibat kelainan multifaktorial ini sering disebut sebagai kelainan Mendelian yang sederhana karena penyakit tersebut berasal dari alel tertentu yang terdapat pada lokus genetik tunggal. Banyak orang rentan terhadap penyakit yang memiliki dasar multifaktorial. Beberapa jenis penyakit multifaktorial, penyakit jantung, diabetes, kanker, alkoholisme, penyakit mental lainnya, skizofrenia, dan maniak depresif. Komponen herediternya adalah komponen poligenik atau banyak gen yang berpengaruh. Gaya hidup sangat mempengaruhi faktor genotip dan fenotip kids terhadap karakter multifaktorial, olahraga, diet yang sehat, tidak merokok, dan kemampuan mengatasi stres pada tempatnya. Semuanya mengurangi resiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Next. Interaksi genetik dibagi menjadi dua, yaitu intraalelik dan interalelik. Intraalelik. Interaksi antar alela pada lokus yang sama, misalnya alela dominan menutup pengaruh dari alela resesif. Bentuk dari interaksi ini adalah A. Dominan tidak lengkap, partial semidominan, B. Kodominan fenotip dari heterozigot berubah karena alela menghasilkan produk yang berbeda, C. Alela ganda akibat dari mutasi gen dan mengubah penampakan fenotip. Beberapa dari pengaruh mutasi ini hanya dapat dibedakan dengan teknik analisis yang teliti yang disebut ison lela. D. Gen letal yang mencegah individu untuk berkembang biak atau mungkin menyebabkan kematian. Interalelik. Interaksi antar alela pada lokus yang berbeda, yaitu pengaruh suatu gen pada suatu lokus terhadap penampakan ekspresi gen pada lokus lain. Mungkin ada interaksi antar kedua gen atau tekanan supresi terhadap penampakan gen yang lain. Bentuk interaksi antar alela di lain lokus interalelik adalah
Yang pertama, korpistasi terjadi apabila dua gen yang bukan alelanya pada lokus yang berbeda kerjanya berlainan untuk menampilkan sifat yang baru. Yang kedua, semi-epistasi. Dua gen bukan alelanya bekerja saling menambah atau bersifat kumulatif untuk menimbulkan suatu karakter baru. Yang ketiga, isoepistasi. Dua gen berperan hampir sama dan saling menggantikan. Dan yang terakhir, epistasi dominan. Alela dominan pada suatu lokus memengaruhi penampakan fenotip dari gen pada lokus lain. Selanjutnya ada epistasi resesif. Alela resesif pada suatu lokus menekan penampakan fenotip pada lokus yang lain. Epistasi sensif ganda, fenotip yang sama dihasilkan oleh kedua genotip. Homozigot resesif. Homozigot resesif pada dua lokus memengaruhi penampakan fenotip yang sama. Selanjutnya ada epistasi dominan dan resesif. Gen dominan pada satu lokus dan gen resesif pada lokus yang sama lain memengaruhi penampakan fenotip yang sama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi kelompok 9. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 12. Yuk, udah? Siapa lagi? Berapa kelompok yang presentasi? Izin menjawab Bu, 2 kelompok. Berapa? Berapa kelompok? Saya nggak dengar. Izin menjawab Bu, 2 kelompok. Oh, 2. Oke. Izin masuk, apakah slideshow-nya sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Mila selaku dosen mata kuliah patofisiologi dan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama dari kelas. Yuk. Untuk nama kelompok 12, ada Salsabila Sania Balkis, ada Safira Fatima Azhara, dan Stephanie Carolina. Next. Dan untuk kelompok 12 kelas B-nya ada Ruth Taresi Silitonga, ada Sabrina Novielda, dan Theonia Komala Kusuma Dewi. Next.
Izin membacakan materi ya, moderator. Yang pertama, patofisiologi. Patofisiologi diartikan sebagai studi yang mempelajari bagaimana suatu penyakit mempengaruhi sistem tubuh. Suatu penyakit menggambarkan perubahan fisiologis yang terjadi pada inang setelah kondisi patofisiologis. Kondisi patofisiologis mengacu pada kondisi yang tidak diinginkan yang mungkin disebabkan oleh agen tertentu. Patofisiologis juga berkonsentrasi pada perilaku agen infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit di dalam organisme inang. Bisa di next. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan yang kompleks dan saling berhubungan. Sistem saraf persarafan terdiri dari sel saraf atau bisa disebut dengan neuron dan sel penyokong, ada neuroglia dan sel Schwann. Jenis sel ini berikatan erat dan terintegrasi satu sama lain sehingga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, neuron. Neuron saraf pusat terdiri atas 100 miliar neuron. Unit anatomi dan fungsionalnya itu sistem persyarafan. Neuron mempunyai banyak bentuk dan ukuran yang berbeda. Badan sel neuron lebih besar dan luarnya terhubung dengan dendrit dan akson untuk memberi dukungan proses fisiologi. Neuroglia, sel penyokong neuron. Neuroglia ini berada pada otak sebesar 40% volume dan medula spinalis. Jumlah neuroglia ini lebih banyak dari sel neuron. Yang selanjutnya ada sel Schwann. Sel Schwann ini membentuk micellin maupun neuroma saraf tepi. Secara konsentris mengelilingi tonjolan neuron susunan saraf tepi. Sistem saraf bertindak sebagai tempat untuk mengatur aktivitas otot, memantau kerja unit, membuat atau mengakhiri input sensorik, serta menjalankan tingkah laku. Sel glial merupakan komponen dari sel saraf yang memiliki sifat tidak tanggap atas rangsangan serta berinteraksi secara struktural dan fungsional dengan neuron. Contoh yang bisa diambil apabila kita bertemu dengan teman lama kita sudah berpisah selama 20 tahun. Maka sensor dari mata akan menerima dengan melihat wajah teman kita ini. Setelah itu akan dikirim ke saraf pusat, kemudian ke saraf pusat. Kemudian di memori di otak berusaha mencari wajah yang sudah kita kenali sebelumnya di 20 tahun sebelumnya. Lalu ketika sudah ketemu, maka kita akan memberikan respon yang biasanya kita kenal gitu. Kalau misalnya kita ingat, itu pasti kita akan memberikan respon yang bahagia. Kalau misalnya lupa, ya pasti kita akan dengan spontan bilang ke teman kita ini, maaf kita lupa. Seperti itu. Bisa dilanjut. Ya, selanjutnya ada sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat ini ada otak dan sumsum tulang belakang merupakan komponen dari sel saraf pusat, serta fungsi untuk menangkap impuls yang berada pada daerah luar atau dalam dari neuron sensorik. Sistem saraf pusat digunakan untuk mengklasifikasikan dan memproses input ini melalui interneuron dan memulai perintah yang sesuai di neuron eferen. Neuron sensorik menyampaikan pesan kepada kelenjar serta otot agar dapat diterjemahkan. Next. Ya baik, selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang tersusun atas serabut-serabut aferen dan eferen yang menyampaikan sinyal dari sistem saraf pusat dan perifer atau unit tubuh lainnya. Pemisahan aferen sistem saraf tepi ini yang menemukan, mengkodekan, serta mengirimkan sinyal perifer ke sistem saraf pusat, sehingga memberikan informasi kepada sistem saraf pusat mengenai lingkungan internal dan eksternal, atau dapat diartikan bahwa sistem saraf tepi ini tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh. Fungsi dari sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh. Sistem saraf tepi juga bekerja secara dua arah, yaitu secara melalui saraf sensorik atau aferen dan motorik atau eferen. Nah, untuk
Saraf sensorik sendiri itu saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Sedangkan motorik itu saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia. Sistem saraf tepi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar atau somatik ini merupakan sistem yang bereaksi langsung di bawah kendali atau perintah otak sesuai dengan keinginan dari orang tersebut. Sistem saraf sadar ini tersusun atas saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial itu merupakan saraf yang tersusun atas 12 jenis pasang saraf yang berasal dari beragam unit dan ada pada batang otak. Bagian dari saraf tersebut terdiri atas serabut sensorik, namun yang lainnya terdiri atas serabut sensorik dan motorik. Bisa dilihat pada gambar berikut adalah gambar kedua belah saraf tersebut. Selanjutnya ada saraf spinal, yaitu merupakan saraf yang tersusun atas 31 pasang saraf spinal yang bermula dari korda lalu melewati radikal dorsal atau posterior dan ventral anterior. Saraf spinal ini merupakan campuran antara saraf sensorik serta motorik, di mana saraf tersebut menghantarkan impuls ke korda dengan neuron aferen yang meninggalkan eferen. Bisa tolong next slide. Nah, pada gambar sebelah kiri merupakan gambar pasang saraf spinal. Boleh ke back lagi, back slide-nya. Lalu saraf otonom. Saraf otonom ini merupakan saraf yang berfungsi untuk mengontrol jaringan dan unit yang ada di tubuh tanpa disadari. Jaringan dan unit yang diatur yaitu sistem pembuluh darah dan jantung. Pada sistem ini tersusun atas saraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, saraf simpatis ini saraf yang mengendalikan respon tubuh ketika pada saat kita berada dalam keadaan bahaya. Misalnya saat kita melihat hewan buas, maka kita akan refleks untuk melawan hewan tersebut atau lari. Selanjutnya ada saraf simpatis, yaitu berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia pada saat fase istirahat. Karena fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini juga berbeda, lokasi pangkal sarafnya juga berbeda. Saraf simpatis berpangkal di sumsum tulang belakang atau medula spinalis, sedangkan saraf parasimpatis ini berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Boleh next slide? Ya, ini yang sebelah kanan itu merupakan gambar saraf tepi dan otonom. Ya, boleh next slide lagi. Selanjutnya itu proses patofisiologi pada sistem persarafan. Selanjutnya saya serahkan kepada Sabrina. Berikut ini adalah beberapa penyakit pada sistem persarafan. Bisa tolong di next. Baik, yang pertama itu ada epilepsi. Epilepsi ini lebih sering dikenal sebagai penyakit kejang-kejang. Epilepsi bisa menyerang siapa saja tanpa melihat usia, namun biasanya menyakit anak-anak. Sebagian besar epilepsi ini bersifat idiopatik atau suatu kondisi medis yang belum dapat terungkap jelas penyebabnya, disertai gangguan neurologi seperti retardasi mental atau keterbelakangan mental, lalu palsi cerebral, lumpuh otak yang disebabkan kelainan pada susunan saraf pusat. Nah, di epilepsi ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama itu ada epilepsi simptomatik, yang merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya yang sudah diketahui. Nah, biasanya itu disebabkan karena adanya kerusakan yang terjadi pada otak. Yang kedua ada epilepsi idiopatik, yang merupakan jenis epilepsi yang tidak diketahui penyebabnya. Dan yang terakhir ada epilepsi kriptogenik, yang merupakan jenis epilepsi yang disebabkan oleh sesuatu hal, namun hal ini belum diketahui secara pasti. Di samping ini ada fase tonik dan fase klonik. Nah, fase tonik ini di mana kesadaran penderita itu hilang dan seluruh ototnya menjadi kaku. Biasanya fase tonik ini berlangsung selama 10-20 detik. Nah, di bawahnya ada fase klonik, yaitu di mana seluruh otot tubuh penderita berkontraksi dan bergerak secara ritmis. Kejangnya ini biasanya terjadi kurang dari 2 menit. Bisa tolong untuk di slide? Di next.
Selanjutnya ada Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Alzheimer ini diduga terjadi karena penumpukan protein beta amiloid yang menyebabkan plak pada jaringan otak. Nah, faktor terjadinya itu yang pertama usia, di mana Alzheimer ini banyak terjadi pada lansia. Selanjutnya itu ada riwayat keluarga, biasanya menurun dari keturunan atau genetik, dan lingkungan serta gaya hidup yang bisa jadi penyebab lainnya. Dan yang terakhir ada traumatic brain injury, yaitu terjadi karena adanya pukulan atau sentakan kepala dari benda asing. Bisa tolong untuk di slide, di next. Selanjutnya yang terakhir ada vertigo, kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Terdapat ciri-ciri yang dapat menyertai vertigo, seperti merasa mual dan muntah, telinga berdenging, kehilangan keseimbangan, merasa sakit pada kepala, dan yang terakhir berkeringat. Bisa tolong di next. Sistem penginderaan. Bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Next. Yang pertama, penglihatan. Prosesnya terjadi dikarenakan adanya rangsangan yang berupa sebuah gelombang atau cahaya yang masuk. Yang kedua, pendengaran. Dikarenakan adanya sebuah gelombang suara yang masuk ke dalam bagian sistem pendengaran. Yang ketiga, pengecap. Prosesnya saat cairan diterima di lidah. Yang keempat, penciuman. Prosesnya saat bau diterima di bagian rongga. Dan yang kelima, peraba. Proses rangsangnya kemudian diterima oleh tubuh. Next. Selanjutnya, proses patofisiologi pada sistem penginderaan. Yang pertama, katarak. Katarak adalah gangguan pada mata di mana lensa mata menjadi mengeruh. Lalu yang kedua, miopi. Miopi adalah gangguan kehilangan kemampuan untuk melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Lalu yang ketiga, hipermetropi, yaitu suatu gangguan kehilangan kemampuan untuk melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Dan selanjutnya, rabun senja itu merupakan gangguan penglihatan akibat kekurangan vitamin A. Next. Baik, selanjutnya ada gangguan atau masalah kesehatan pada telinga. Next slide. Yang pertama ada otitis eksterna. Nah, otitis eksterna ini tuh kondisi peradangan saluran telinga bagian luar atau lubang telinga luar sampai gendang telinga. Nah, penyebabnya ini tuh otitis eksterna biasanya disebabkan oleh bakteri dan jamur. Kemudian yang kedua ada otitis media akut atau OMA. OMA ini tuh suatu kondisi infeksi pada telinga yang disebabkan oleh bakteri patogenik yang masuk ke dalam telinga tengah. OMA adalah peradangan sebagian atau seluruh telinga tengah yang meliputi tuba Eustachius atau selanjutnya antrum mastoid dan Charsen mastoid. Next selanjutnya. Next slide. Selanjutnya ada media supuratif kronik. Kronik telinga tengah dengan adanya lubang perforasi pada gendang telinga atau membran timpani dan riwayat keluar cairan sekret dari telinga atau otore lebih dari 2 bulan, baik jadi secara terus-menerus atau hilang timbul. Next slide. Selanjutnya ada gangguan atau masalah kesehatan pada kulit. Next slide. Selanjutnya ada dermatis, kondisi peradangan non-inflamasi pada kulit atau epidermis dan dermis yang bersifat akut, subakut, atau kronis, dan dipengaruhi banyak faktor dengan menimbulkan keluhan gatal.
Yang kedua ada prioritas atau rasa gatal yang dapat meliputi seluruh atau sebagian tubuh seseorang. Gatal dapat singkat namun dapat pula berat hingga sangat mengganggu penderitanya. Gatal pada sebagian tubuh umumnya hanya muncul di area tertentu seperti di tangan atau di kaki. Izin memotong, kelompoknya waktunya udah habis. Baik, selain presentasi pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Mila. Oke, nanti yang buat yang sudah presentasi, tolong dikirim makalahnya. Dan makalah disertai nomor kelompoknya, nama mahasiswanya. Lalu di halaman belakang itu tulis, tolong ditambahkan daftar pertanyaan, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, lalu nanti jawabannya apa, gitu ya. Tolong ditambahkan itu di bagian akhir dari makalahnya. Oke. Nah, ya udah, jadi tadi itu saya lihat tuh, tadi kan media supuratif kronik, kurang depannya otitis. Ya. Otitis, media otitis itu radang pada telinga, media itu telinga bagian tengah, supuratif itu menghasilkan cairan yang sifatnya kental dan akibat infeksi bakteri gitu ya. Lalu kronik ya, perjalanan penyakitnya kronik lama gitu ya. Jadi itu kurang dari media supuratif kronik itu. Apa yang media supuratif kronik depannya kurang, otitis, media supuratif. Ya udah, itu aja sih tambahan dari saya, cuman nanti tolong dikirim ya ke email saya itunya makalahnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf Bu, izin mengambilkan dokumentasi. Oh iya, lupa. Ya, silakan. Baik, untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Baik, dilanjutkan untuk dari kelas B. Baik, untuk kelas B, slide 1. Slide 2. Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Wah, ini udah SS tuh. Udah. Ya Allah, gue kelempar. Sama Pal, gue juga tenang aja nih. Gebuk ini laptop gue nih kesel banget. Gue dari tadi Tiba-tiba pagi kalau connecting kayak SS gue anjing. sama Pak Rija. Kenapa?
Dari tadi pagi kagak ke SS. Tuh nyebelin banget nih, masa ngambek gue. Gue tapi udah nge-SS yang ada mem olanya dong, Galeh. Gue udah lapor. Emang harus lapor ya? Iya, kata si Sabil, coba kirim yang ada mem olanya gitu. Akhirnya gue raise hand tapi di itu di kelas. Lu mau tahu nggak nih kamera barunya sehitam apa? Kenapa? Lalu benar ya. Bentar, gue keluar Zoom yang ini. Juga ada cakep-cakepnya, anjir nih kamera ini. Lupa segelap nih. Ya. Kenapa? Ulangin. Itu masih direkam tahu. Kok muka gue nggak ada sih? Ya, nggak kedetek ya, Leh. Muka paripurna yang mana? Ini yang guys. Halo yang record.